meningkatkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya kita lihat dulu bagaimana konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu melibatkan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Jadi dalam konteks Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Selanjutnya, budaya positif. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri. Ya, di sini ada konsep budaya positif. Jadi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Jadi kita bahas dulu yang pertama ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di samping sini ada 6 profil pelajar Pancasila yang sudah sangat-sangat kita ketahui. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, disiplin positif. Jadi disiplin positif ini adalah pembiasaan hal baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Ya, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi apa itu kebutuhan dasar manusia? Jadi kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Jadi semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi, diakui, dan kemudian kebebasan. Jadi kebebasan itu terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir kesenangan. Jadi kesenangan itu bermain, contoh-contohnya ya kita senangnya kalau bermain, kemudian humor, antusias, dan tertawa. Kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi untuk motivasi ekstrinsik adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari
aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, kemudian yang terakhir sikap guru memonitor murid selalu. Yang terakhir ini adalah restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, bisa lihat gambarnya. Ini yang di bawah. Ya, penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Pemantau atau penghukum atau pembuat rasa bersalah. Iya, sekarang di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi di sini ada kasus. Di sini murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jadi ini yang memang yang sering terjadi pada hari Senin ya. Setiap upacara. Di sini ketika dia guru itu termasuk sebagai posisi penghukum, maka dia akan melakukan kepada muridnya ini hormat bendera selama 1 jam. Kemudian ketika guru itu posisinya sebagai pembuat rasa bersalah, dia akan menanyakan berapa kali ibu sudah memberitahumu. Kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak. Selanjutnya, posisi teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Jadi bapak atau ibu akan mengatakan kepada murid kata-kata yang seperti ini ketika dia ada di posisi teman. Selanjutnya, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini posisi sebagai pemantau. Selanjutnya ini yang terakhir. Jadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita bertanya, kita sebagai guru bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian, bagaimana kira-kira kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi, posisi ini adalah posisi sebagai manajer. Jadi, dari 5 posisi kontrol guru ini, yang paling baik yang kita akan lakukan yakni posisi yang terakhir, yakni sebagai posisi seorang manajer. Ya, di sini ada posisi kontrol apakah aku. Jadi saya kecewa sekali denganmu. Kira-kira posisi kontrol apa? Kalau ada kata-kata yang seperti ini, saya kecewa sekali denganmu. Kita lihat. Pembuat rasa bersalah. Ya. Selanjutnya, pertanyaannya, kamu tidak pernah melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Penghukum. Coba kita lihat. Iya, benar. Selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Iya, manajer. Kemudian, ayolah lakukan demi bapak ibu. Ya, ini yang terakhir. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Ya, memantau. Ya, selanjutnya ada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal dibuat keyakinan kelas berupa pernyataan dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Jadi keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ya, jadi semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan menguraikan pendapat. Ya, selanjutnya segitiga restitusi.
restitusi, dan segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian, segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Ya, kemudian restitusi ini bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Ini mungkin contoh atau kata-kata yang akan kita katakan kepada anak-anak. Misalnya ketika mereka ada dalam suatu masalah. Yang pertama, berbuat salah itu manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi kita ini ada di posisi menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, apakah kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, jadi bisa dilihat di sini ada penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Jadi ini kasusnya Sofyan sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Jadi ini cara penyelesaiannya.